Salam Rahayu, salam sejahtera teman-temanku, para pecinta bambu unik se-Nusantara. Kali ini kami duduk di wilayah hutan bambu dan baru selesai mengadakan pembolangan mencari beberapa yang unik. Tak lupa juga saya selalu mendoakan agar kalian semuanya dalam kondisi keadaan sehat, bahagia, sukses selalu apa yang dikerjakan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah melihat dan membantu channel kami yang selalu berkembang. Oke, kali ini akan saya menceritakan tentang beberapa hal yang harus perlu dipersiapkan dalam melakukan sebuah pembolangan di alam. Ketahuilah saudara-saudaraku, teman-temanku, para pecinta bambu unik se-Nusantara, kita sendiri sebagai manusia tak lepas daripada sebuah bagian daripada alam. Tuhan telah menciptakan kita antara lain manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan udara yang kita hirup di alam ini adalah juga berhubungan dari alam juga. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sini seperti rerumpunan bambu juga dari alam. Hewan semua yang ada di sini juga dari alam. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan di bumi kita ini. Jadi seorang yang terjun ke suasana alam ini juga salah satu juga cara dia mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita menuju kepada alam, kita dekat kepada alam, juga kita akan selalu ingat bahwa apapun yang tumbuh di sini, apapun yang berada di sini juga adalah ciptaan Beliau Yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan semua yang ada di alam semesta ini. Salah satunya adalah bambu unik. Jika kita bicara tentang bambu unik, saudara-saudaraku, para pecinta bambu unik se-Nusantara, dalam beberapa rumpunan maupun wilayah bambu unik yang akan kita cari di lokasi manapun juga, karena berhubung kita hidup di bumi Nusantara, jangan lupa teman-temanku akan selalu tetap permisi pada alam sekitarnya. Jika sudah mendapatkan sesuatu yang unik-unik yang ada di alam ini, juga kita mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur juga kepada alam. Jadi dengan cara seperti itu kita akan lebih banyak menghargai apapun yang kita dapat, apapun yang telah berkah alam yang telah diberikan kepada kita. Sungguh luar biasanya kalau kita sendiri selalu berkunjung kepada alam, dekat kepada alam. Karena semua yang ada di alam ini benar-benar suatu berkah yang kalau kita kaji. Karena dalam bumi sekalipun juga mengandung potensi-potensi kekayaan yang luar biasa. Salah beberapa yang harus saya katakan adalah ada emas, tembaga, timah, apapun semuanya terkandung di bumi kita sendiri. Kalau posisi di darat seperti ini ada beberapa pepohonan yang besar-besar, pohon bambu segala macam, rumah yang kita bangun juga berhubungan dengan alam. Makanan yang kita makan sehari-hari juga tumbuh dari alam. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan tentang apa yang saya bedarkan di alam ini gitu. Nah, ini akan saya mulai menceritakan beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam terjun ke penelusuran bambu unik ini, saudara-saudaraku, para pecinta bambu unik se-Nusantara. Kita hanya sebatas saling berbagi pengalaman, kita hanya sebatas saling sharing. Semoga apa yang saya nanti jabarkan ini, apa yang saya nanti infokan ini, bedarkan ini kepada teman-teman bisa berguna juga untuk kelanjutannya terjun kepada alam. Hal-hal yang perlu kita persiapan adalah pertama, diri kita sendiri. Sebelum kita mau berangkat, jangan lupa kita berdoa di rumah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
agar apa yang kita niatkan, apa yang kita cari di alam benar-benar menjadi suatu berkah untuk diri kita sendiri dan juga untuk alam sekitarnya. Itu yang pertama. Itu terserah apapun agama yang dilakukan, apapun yang agama yang akan dipakai untuk berdoa, itu terserah teman-teman sekalian yang mengatur doanya itu. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kita jalan menuju kepada tempat lokasi yang akan kita tuju. Jangan lupa sebelum masuk ke areal, kita juga jangan lupa minta permisi, karena setiap alam juga ada yang menjaganya gitu. Jadi tetap harus saling menghargai. Bukan kita menyembah makhluk halus atau menyembah alam-alam gaib di sini, bukan. Itu hanya sebatas kita saling menghargai saja gitu. Karena kita sendiri juga sama-sama juga ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi kerohaniawannya, dari sisi batinnya itu yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, jangan lupa di saat kita menemukan sesuatu yang unik, jangan dulu terburu hawa nafsu untuk memotongnya. Gitu. Karena kita kalau memancarkan energi panas, energi hawa nafsu, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri sendiri dan juga untuk alam. Nah, mohon permisi bahwa saya akan mengambil bambu ini yang berada di alam. Habis itu doakan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi bambu yang kita potong, bambu yang kita bawa pulang akan menjadi berkah juga untuk diri sendiri, berkah untuk keluarga juga. Nah, saya kira seperti itu yang akan saya sampaikan sesuai dengan kacamata batin saya dari sisi kerohaniawannya, dari sisi pikiran alam batinnya. Nah, sekarang dari sisi hal-hal yang nyata, jangan lupa kita selalu mempersiapkan beberapa safety, perlindungan ataupun keamanan agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti ini. Saya selalu memakai sarung tangan, kadang-kadang juga ada duri, ada apa juga untuk menjaganya ini. Yang kedua juga kalau diusahakan kalau pas di musim hujan kita melakukan pemulangan maupun di musim kemarau, sebisa mungkin kita harus memakai safety juga, sepatu boot yang ada plastiknya itu. Jadi menjaga kemungkinan juga itu teman-temanku, di saat kita berjalan melangkah, barangkali kita menginjak ular apa segala macam juga butuh dari sisi keamanannya. Nah, terus ada lagi beberapa alat yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah pemulangan. Adalah satu ini, saya memakai gunting jenis seperti ini. Nah, ini guntingnya seperti ini. Ini kenapa saya selalu di tas saya selalu menyediakan gunting ini. Ini tujuan untuk mencari carang-carang yang kecil, cabang-cabang yang kecil yang sekiranya ada yang unik. Karena kadang-kala juga yang kecil unik, yang kecil-kecil itu juga berguna untuk dipakai gantungan kunci, aksesoris dan lain-lain. Gitu, ini yang pertama. Yang kedua, ini juga saya memakai jenis gergaji seperti ini. Nah, ini seperti ini gergajinya. Nah, ini kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm. Dan ini juga ada sisi pelindungannya. Jadi di saat kita memotong bambu, jadi tangan kita tidak sampai menyentuh duri maupun apapun gitu. Dan juga saya perhatikan jenis gergaji seperti ini juga multifungsi ini. Bisa dipakai memotong yang besar maupun juga yang kecil. Nah, seperti ini. Oke, ada beberapa yang saya tunjukkan lagi dari hasil pemulangan saya tadi, karena saya tidak sempat melakukan tayangannya di video kami di Bambu Channel Dewata, karena ini memang ada pemesanan dari pembeli, disuruh saya mencarikan hal-hal disuruh mencarikan yang kecil-kecil untuk dipakai aksesoris, gantungan kunci, gantungan tas juga seperti ini. Saya tunjukkan yang saya pakai ini. Nah, seperti ini jenis bambu kurung ini. Saya sangat menyukai sekali yang namanya bambu kurung. Jadi kalau tas saya sendiri pun juga saya kasih aksesoris seperti ini, bambu kurung seperti ini. Nah, ini ada saya tunjukkan lagi beberapa yang saya dapatkan tadi di saat melakukan pemulangan ini. Ini ada tumpang sari. Sangat unik sekali ini kalau dipakai gantungan kunci seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada lagi Songgobono. Nah, karena ini ada cirinya, ini ciri fisiknya ada
mau tumbuh nih, juga mengarah ke Songgobono. Nanti sampai di rumah saya bersihkan biar lebih jelas. Ini saya potong, dibalik bisa dipakai kandungan kunci. Nah seperti ini mengarah ke bambu sabdo ini, seperti ini, kecil. Ataupun ada yang bilang ini belalain, juga unik sekali ini. Nah ini juga unik nih. Ini lagi seperti ini. Jadi apapun yang jenis-jenis yang unik selalu saya bawa pulang, saya bersihkan. Nah ini saya mendapatkan jenis bambu kendit, bisa dilihat. Nah, jadi kelihatan sekali nih ruasnya ini. Ini satu ruas, tidak ada sisi guratannya. Sedangkan ini bambu kenditnya ada sisi guratannya di sini. Nah, ini guratannya ini terjadi karena proses dimakan semut ini. Nah, semut perut ini, teman-teman, ini seperti ini. Nah ini ciri-ciri bambu kendit ini akan sampai di rumah akan saya potong seperti ini. Jadi bagi para pemula yang ingin mengetahui namanya antara bambu normal dan bambu unik, nah, bambu normal seperti ini, dia pertumbuhan selalu silang dia, kanan kiri, dan ruasnya pun hampir sama. Sedangkan dikatakan unik itu karena proses energi alam, gitu. Proses terjadinya energi alam yang terbentuk di beberapa rumpun bambu unik. Itu pun kadang-kadang saya perhatikan satu rumpun maupun dua rumpun, bahkan 3 rumpun sekalipun belum tentu kita menemukan sesuatu yang unik seperti ini. Belum tentu, apalagi yang pakem-pakem yang lebih mendalam lagi seperti Ronggo Sukmo, Ranjau Sukmo, Jalu, Pati Lele dan lain, belum tentu gitu. Karena juga pengaruh dari wilayah. Setiap wilayah itu potensi keunikannya membawa ciri khas masing-masing teman-temanku gitu. Jadi tidak menyalahkan para teman-teman saya, para pembolangker bambu unik dimanapun mereka berada di Nusantara. Dia kadang-kadang mengadakan sebuah community jual beli bambu unik, komunitas bambu unik. Pada saat dia mengadakan sebuah pemaharan, penjualan itu kadang-kadang harganya memang lumayan mahal. Jadi kita sendiri pun harus menghargai bagi yang umum yang tidak mengetahui bambu unik. Jadi teman-teman kami yang membuka harga maupun membuka pemaharan tentang bambu unik itu memang sudah sesuai dengan jerih payah yang dia lakukan, yang dia kerjakan di alam. Karena suatu perjuangan yang sangat luar biasa, ekstrimnya teman-teman gitu. Kadang-kadang dia berangkat juga menggunakan bensin, rokok, kadang-kadang yang membutuhkan rokok, kadang makan segala macam itu juga mengandung hal-hal yang harus dikeluarkan biayanya gitu. Nah, kadang-kadang juga di posisi di rumpunan bambu unik, sesuatu yang tidak diduga bisa terjadi, seperti kena gigitan binatang buas seperti ular, kalajengking dan lain-lainnya. Ada lagi yang lebih ekstrim, di saat dia maunya naik dalam ketinggian, ini tolong dilihatin, nah seperti ini. Posisi dia naik dalam ketinggian mencari sesuatu yang unik sampai tinggi 10 meter, 20 meter. Itu kemungkinan mudah-mudahan sampai tidak terjadi teman-temanku. Tetap saya doakan selalu selamat teman-teman yang mencari bambu dengan kondisi yang paling atas sekali karena menemukan sesuatu yang unik. Itu gini teman-temanku, jika dia sampai mengalami jatuh segala macam, tidak bisa saya bayangkan. Begitu besar perjuangannya, makanya teman-teman kami para pecinta bambu unik se-Nusantara dalam meraih sesuatu yang unik yang ada di alam. Jadi para pembeli maupun buyer yang mengetahui hal ini, tolong dihargai sekali apapun pemaharannya yang dibuka sama teman-teman kami, berapapun dijual sama teman-teman kami, itu sudah sesuai dengan jerih payah yang mereka lakukan, jerih payah yang dia kerjakan. Nah, begitu sekiranya yang bisa saya sampaikan, agar kita sendiri sebagai para bolangker maupun sebagai pecinta bambu unik, karya seni alam ini sangat dibutuhkan sekali. Kita selalu tetap menghargai alam, selalu tetap mencintai alam. Nah, karena dengan kita mencintai alam, kita selalu dekat alam, otomatis kita pun juga dekat dengan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini gitu. Jadi tetap selalu berdoa,
tetap selalu permisi. Kalau menemukan sesuatu tetap selalu berterima kasih kepada alam. Saya kira cukup sampai di sini dulu peredaran saya, pencerahan saya. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, para pecinta bambu unik se-Nusantara. Jika dalam edaran saya ini, dalam pencerahan saya ini di pagi hari ini, ada kesalahan tutur kata saya dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Bagi para teman-teman kami yang beragama Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga batin dan pikiran kalian semua tetap dalam kondisi pengendalian diri. Karena terpenting, secara fisik kita sudah bisa menahan hawa nafsu di saat kita mau makan ataupun melihat hal-hal sesuatu yang mengundang sisi pengendalian diri kita di batin. Nah, di sisi lain juga kita harus bisa mengendalikan diri yang ada dalam diri kita sendiri. Tetap selalu dijaga sisi kerohaniannya, tetap selalu dijaga sisi jasmaninya agar teman-teman semuanya sehat selalu dalam menunaikan ibadah puasa. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.